Hai para Dreamers, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat jasmani dan rohani. Amin, kali ini kita mau ceritain alur film yang berjudul Hotel Transylvania, yang diproduksi oleh Sony Pictures Animation. Hari ini ulang tahun hotel, untuk kali ini, Johnny lah yang menjadi MC, dan mengatur semua acara di ulang tahun hotel. Papa Drake membicarakan bahwa ia akan pensiun dan memberikan warisan Hotel Transylvania kepada Mavis, juga Johnny. Mavis yang memiliki pendengaran supersonik mengetahui semua hal yang dibicarakan oleh ayahnya. Dengan gembira, ia pun memberitahu hal tersebut kepada Johnny. Mengetahui hal itu, membuat Johnny menjadi sangat kegirangan. Tapi ia harus tetap merahasiakannya, sampai Drake sendirilah yang mengumumkan, Johnny gak bisa menahan tubuhnya sendiri. Di sana, ia langsung mendatangi Drake, untuk mengucapkan rasa terima kasih. Nah, dan karena itulah, Drake kaget. Dia malah ngebayangin hotelnya bakal berubah jadi kayak tempat hippie gitu. Bukanlah monster jadi dia gak bisa ngewarisin hotelnya. Karena ada sebuah peraturan sakral atau semacam pantangan katanya. Lalu, pas Drake udah di atas panggung, dia kebingungan nyari alasan, terus dia ngucap seadanya deh. Dan gak jadi ngumumin tentang pewarisan hotelnya. Melihat hal itu, semuanya jadi bingung dong, beneran itu pengumuman pentingnya. Mavis sama Erika pun gak percaya, kok semua yang udah direncanain sama Drake, malah diubah sama dia sendiri? Juni pun merasa bersalah, karena dia gak bisa jaga rahasia, Drake gak jadi ngewarisin hotelnya ke Mavis. Setelah kejadian itu, pesta pun dilanjut saat semua mulai berpesta kembali, Juni masih ngerenung dengan kesalahan yang ia buat. Ia merasa pasti karena dirinya bukanlah monster. Jadi, Drake gak mau ngewarisin hotelnya. Kebetulan, di situ ada Van Helsing yang ada di dekatnya. Ia pun menawarkan Johnny, kalau dia mau berubah jadi monster, Van Helsing punya alatnya nih. Kemudian ia mengajak Johnny ke laboratorium. Ini adalah alat monsterifikasi. Sinar dari benda ini bisa mengubah manusia menjadi monster, secara random. Setelah melihat kesuksesan dari senjata tersebut, Johnny pun rela berubah menjadi monster. Drake mendengar teriakan dari ruang Van Helsing. Terus dia nyari sumber suara tersebut dong, monster Johnny masih konyol kayak biasa, udah gak sabar nih Johnny pengen ngasih tahu istrinya. Tapi hal kayak gitu pasti akan disalahin ke Drake, soalnya kan alasan dia mau jadi monster, karena Drake gak jadi ngewarisin hotel ke Mavis. Sebab hal itu pun, Drake mencoba untuk mengembalikan Johnny menjadi manusia lagi. Tembakan Drake gak ada yang kena sinar pengubah monster ke manusia itu, malah mantul-mantul. Terus bercampur sama minuman yang ada di hotel, Drake masih terus mengejar Johnny. Kemudian tembakan pengubah manusia itu memantul ke dirinya sendiri. Dan sekarang Drake udah jadi manusia seutuhnya. Meskipun teman-temannya udah tahu, Drake tetap gak mau Mavis mengetahui hal yang gak mau diinginkan Drake itu sendiri. Dengan segera ia bersama Johnny menemui Van Helsing. Ternyata mereka gak bisa berubah lagi nih, karena kristal yang ada di senjata itu udah rusak. Sedangkan kristal itu sendiri sangatlah langka. Sebenarnya, Van Helsing punya alat pelacak buat nemuin kristalnya lagi. Dan itu ada di Amerika Selatan. Tapi gak semudah itu mereka akan dapat kristalnya. Banyak rute mematikan yang harus mereka lalui. Sementara itu, air yang tercampur sinar perubahan masih ada di tengah ruang pesta. Kalian akan tahu dong apa yang akan terjadi? Yap, para monster meminumnya. Satu persatu dari mereka mulai berubah tuh. Ciri-ciri kemonsteran mereka telah hilang. Sekarang, mereka sudah berubah seutuhnya, Drake bersama Johnny langsung kebut naik pesawat rusak. Perjalanannya kacau karena Drake seorang manusia. Di sisi lain, Mavis masih terus mencari ayahnya. Ia udah tahu kalau ada yang gak beres nih. Sekarang, Drake sama Johnny udah sampai di bandara. Drake udah gak bakal kebakar sama matahari lagi, karena ia seorang manusia sekarang. Dia juga baru tahu kalau matahari sangatlah menakjubkan. Tapi jangan dipelototin juga mataharinya tuh. Kejadian yang ditutup-tutupin mereka semua gak bertahan lama. Mavis, Erika dan lainnya mengetahui kalau mereka sudah berubah jadi manusia. Mereka juga udah tahu kalau Johnny jadi monster, terus Drake jadi manusia. Dan sekarang mereka lagi berpergian bersama. Sudah berhari-hari perjalanan yang mereka tempuh, tapi itu belum ada setengahnya.
Sedangkan Mavis dan Erika sangat mengkhawatirkan mereka. Jadi ia bertanya kepada Van Helsing karena cuma dia ilmuwan gila di dalam hotel. Ternyata lagi nih. Sinar perubahan monster yang ditembakin ke Johnny itu belum stabil. Perubahan monster yang terjadi akan terus bermutasi, dan akan menghilangkan akal monster tersebut. Mengetahui hal tersebut, mereka berdua pun akan mencari Johnny sebelum semuanya terlambat. Perlahan-lahan kesadaran Johnny mulai menghilang. Dengan menggunakan pesawat milik Erika, mereka semua ikut mencari Johnny dan Drake. Benda-benda mematikan yang ada di dalam pesawat itu merupakan masa lalu Erika. Buat kamu yang belum tahu, Erika ini dulunya adalah pembunuh vampir ya. Terus Drake lah yang membuatnya tersadar dan memahami bahwa monster pun memiliki perasaan seperti manusia. Karena setiap orang pasti memiliki masa lalu mereka masing-masing. Dan sekarang tergantung kepada orang itu mau terus melangkah maju atau terjebak di masa lalunya. Kini mereka sudah sampai. Sekarang mereka semua pergi untuk mencari bersama. Lalu dengan pendengaran supersonik milik Mavis, mereka pun jadi mengetahui di mana letak keberadaan ayah dan suaminya. Johnny sama Drake jatuh dari ketinggian. Nah, dari situ tahu, sayap Johnny tunggu nih. Ia juga bisa terbang. Mereka berkemah malam ini. Johnny memberi sebuah pandangan baru kepada Drake melalui sebuah marshmallow yang dibakar. Emang marshmallow yang dibakar ini tuh kelihatannya gosong, kering, tapi pas dibuka bakal enak dan lumer gitu. Nah dari hal tersebut, ditariklah kesimpulan kalau semua tuh jangan dilihat dari sisi negatifnya aja. Cobalah untuk cari sisi positifnya. Gak lama kemudian, Mavis bersama yang lain tiba. Drake pun berusaha menjelaskan dan menceritakan bahwa, ini adalah kesalahannya sendiri, yang mana dia telah berbohong soal peraturan sakral atau pantangan itu. Yang mengetahui hal tersebut, Johnny menjadi sangat marah. Ia merasa kalau dirinya bukanlah bagian dari keluarga para monster. Setelah itu, tubuhnya berubah dan sifatnya memburuk. Ia pun pergi meninggalkan mereka semua. Erika harus bisa menemukan kristal itu sebelum Johnny kehilangan seluruh kesadarannya. Sedangkan Mavis akan menemukan Johnny untuk menemaninya. Tubuh Johnny semakin membesar, pikirannya juga semakin kacau. Di tempat lain Erika udah sampai di goa refleksi, yang mana kristalnya ada di dalam goa itu. Setelah sampai di lokasi, ternyata mereka malah tersesat di dalam sana. Mendapat kabar mereka sudah di lokasi, Navi segera memancing Johnny untuk mengikutinya. Johnny udah berubah seutuhnya, kesadaran benar-benar hilang sekarang. Ia menghancurkan apapun yang ada di sekitarnya. Kristalnya terlihat. Dan untuk menembak Johnny, Mavis harus menghindari cahaya matahari yang masuk ke dalam goa. Mereka semua saling bekerja sama untuk melindungi Mavis dari sinar matahari. Kemudian, tembakan pertama tidak memberikan reaksi apapun untuk Johnny. Melihat hal itu, Drake cekatan berlari ke Johnny untuk menyatakan perasaannya. Ia meminta maaf dan berkata kalau Johnny adalah bagian dari keluarga mereka. Beruntungnya, hati kecil Johnny mendengar, yang bikin Johnny kembali mengingat Drake. Mendapatkan kesempatan itu, Mavis menembakkan laser untuk mengubah Johnny dan menjadi manusia normal lagi. Mereka telah berhasil, setelah itu langsung jalan pulang. Semua wujud monster mereka juga udah balik lagi. Baru aja beres sama Johnny, datang lagi masalah baru, hotel milik Dracula hancur, dihancurin sama monster marmut. Setelah ratusan tahun Drake membangun dan menjaga hotel, baru kali ini bisa sampai hancur. Tapi ini juga bisa kita sebut sebagai awal yang baru, karena Hotel Transylvania akan seutuhnya diwariskan ke Mavis dan Johnny. Jadi mereka akan membangun kembali sesuai keinginan mereka berdua. Setelah 1 tahun full pembangunan, kini hotel sudah kembali utuh. Dengan renovasi yang maksimal dan penambahan gedung, Hotel Transylvania kelihatan kayak sekolahan Hogwarts gak sih? Di dalamnya juga banyak fasilitas tambahan untuk para pengunjung. Kemudian film pun selesai. Nah, itulah rangkuman film Hotel Transylvania. Mimin ucapin terima kasih buat kalian, jangan lupa subscribe-nya ya. Yuk dadah, yuk bye-bye.